Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Naturalisasi Sain Pati nama diharapkan beres bareng Jordi dan Sandi. Pengajuan naturalisasi Sain oleh PSSI menjadi WNI sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Ia menyusul Jordi Amat dan Sandi Walsh yang proses naturalisasinya sudah diurus terlebih dahulu. Jordi Amat dan Sandi Walsh beberapa langkah lebih maju ketimbang Sain, karena keduanya sudah disetujui juga oleh Komisi 3 dan rapat paripurna DPR RI. Meski begitu, PSSI berharap ketiganya bisa bareng-bareng menjadi warga negara Indonesia secara bersamaan. Dengan begitu, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia secara bersama pula. Brentford versus Gillingham, Elkan Bagot main penuh, Gillingham singkirkan tim Premier League. Laga Brentford versus Gillingham digelar di Gtech Community Stadium. Duel sengit tersaji sehingga membuat skor 1-1 terus terjaga hingga waktu normal pertandingan. Alhasil, laga babak ketiga Piala Liga Inggris 2022-2023 ini pun dilanjutkan ke babak adu penalti untuk menentukan pemenang. Dalam drama adu penalti, Elkan Bagot CS mampu menumbangkan Brentford dengan skor 5-6. Dalam laga ini, bintang timnas Indonesia Elkan pun dipercaya tampil sebagai starter. Dia tampil penuh di sepanjang laga. Hasil timnas Indonesia U20 versus Antalyaspor, Garuda Muda menang 3-2. Timnas Indonesia U20 memetik kemenangan atas Antalyaspor. Marcelino Ferdinand membukukan 2 gol dan Ronaldo Kuateh menyumbangkan 1 gol. Dengan hasil ini, timnas Indonesia U20 total sudah meraih 3 kemenangan, 1 kali hasil imbang, 1 kali kekalahan. Raport yang cukup baik untuk tim asuhan Sinteyong tersebut. Setelah ini, skuad Garuda Muda akan terbang ke Spanyol untuk melanjutkan tim. Wolfsburg versus Dortmund di Borussen kalah 0-2. Dalam pertandingan di Volkswagen Arena, Dortmund sudah kebobolan di awal pertandingan lewat gol Mickey van de Ven. Wolfsburg menggandakan keunggulan pada menit ke-90 plus 1. Kali ini giliran Lukas Nmecha yang membobol gawang Dortmund. Skor 0-2 untuk kemenangan Dortmund menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat di Borussen masih tertahan di peringkat keempat klasemen Liga Jerman dengan 25 poin dari 14 pertandingan, sementara Wolfsburg naik ke posisi ke-8 dengan 20 poin. Bayern versus Bremen, Gnabry hat-trick, Tiroten pesta gol 6-1. Bayern menjamu Bremen di Allianz Stadium. Jamal Musiala membuka keunggulan di Rotten di menit ke-5. Reaksi langsung ditunjukkan tim tamu dengan menyamakan skor lewat aksi Anthony Jung hanya 6 menit kemudian. Setelahnya, Bayern berhasil memborong 5 gol lewat aksi Sergei Gnabry di menit ke-22. Leon Goretzka di menit ke-26. Gol kedua Gnabry di menit ke-28. Hat-trick Gnabry di menit ke-82. Dan Matthias Tel di menit ke-84. Skor 6-1 untuk kemenangan tuan rumah menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Bayern Munich masih nyaman di puncak klasemen Liga Jerman. Tim Bavaria mengkoleksi 31 poin, sementara itu Werder Bremen bertengger di urutan ke-7 dengan 21 poin. Hasil Liga Italia, AC Milan ditahan Cremonense tanpa gol. Cremonense versus AC Milan tersaji di Stadion Giovanni Zini. Di babak pertama, AC Milan dominasi permainan, namun tak ada yang berhasil menjadikan gol. Pun di babak kedua, Milan masih tancap gas, hasilnya pun masih nihil. Skor imbang 0-0 menghiasi pertandingan.
AC Milan pun kesandung untuk mengejar Napoli di puncak klasemen Liga Italia. Sedangkan Cremonese tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 7 poin. Hasil Liga Italia, Napoli menang 2-0 atas Empoli. Napoli versus Empoli berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona. Skor imbang 0-0 menghiasi babak pertama. Memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-69, Hirving Lozano berhasil membuka keunggulan Napoli lewat titik putih. Pada menit ke-88, Piotr Zielinski berhasil menggandakan keunggulan Napoli menjadi 2-0. Dengan hasil ini, Napoli terus berada di puncak klasemen Liga Italia dengan 38 poin, sementara Empoli di peringkat ke-14 dengan 14 poin. Osasuna versus Barcelona, Lewandowski kartu merah, Barca menang 2-1. Laga Osasuna versus Barcelona dalam lanjutan La Liga digelar di Estadio El Sadar. Tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-6 lewat aksi David Garcia. Dalam posisi tertinggal, Barcelona justru harus kehilangan Lewandowski akibat kartu kuning kedua. Setelahnya, giliran Gerard Pique yang berada di bangku cadangan di kartu merah akibat argumen dengan wasit. Beruntungnya Barcelona mampu comeback di babak kedua lewat aksi Pedri di menit ke-48 dan Rafinha di menit ke-85. Berkat kemenangan ini, Barcelona menjauh dari Real Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol. Pasukan Xavi Hernandez itu mantap di posisi pertama dengan 37 poin, unggul 5 angka atas Madrid, sedangkan Osasuna masih berada di posisi ke-6 dengan torehan 23 poin. Blatter akui salah, tunjuk Qatar jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Kurang dari 2 minggu lagi, Piala Dunia 2022 akan kick off dengan Qatar versus Ekuador sebagai laga pembuka. Pesta sepak bola dunia tahun ini tak lepas dari kontroversi. Ex-Presiden FIFA Sepp Blatter mengakui FIFA sudah salah langkah dalam memilih Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu kami sebenarnya di rapat komite eksekutif sudah setuju memberikan Piala Dunia 2018 untuk Rusia dan Piala Dunia 2022 untuk Amerika Serikat, ungkap Blatter seperti dikutip Sky Sport. Qatar itu terlalu kecil, sepak bola dan Piala Dunia terlalu besar untuk mereka. Saya ulangi sekali lagi, pemberian Piala Dunia kepada Qatar adalah kesalahan. Dan saya sebagai presiden yang bertanggung jawab saat itu. Tetapi saya senang, Piala Dunia bakal bergulir sebentar lagi. Tapi dengan beberapa catatan dan tidak ada pemain yang melakukan boikot. Bagi saya jelas, penunjukan Qatar itu salah besar. Piala Dunia 2022 dikritik, Sergio Aguero buka suara. Mantan penyerang Argentina Sergio Aguero meminta supaya para pengkritik Piala Dunia 2022 bisa menghargai Qatar sebagai tuan rumah turnamen akbar sepak bola sejagat 4 tahunan itu. Banyak pihak yang mengkritik pelaksanaan Piala Dunia di Qatar. Untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar menjelang akhir tahun. Begitu juga dengan sejumlah kebijakan baik minuman keras maupun terkait LGBT. Aguero menilai hal seperti itu seharusnya tidak menjadi topik yang harus dibahas karena sama sekali tak menghargai kultur negara lain. Menurut saya, kita sudah membuat kemajuan di setiap Piala Dunia. Tentu saja tidak mungkin mencapai kesempurnaan, tetapi sedikit demi sedikit orang mulai menyadari seperti apa perbedaan budaya dan kita harus menghargai semuanya. Cetus Aguero dikutip dari laman TYC Sport. Pesan menyentuh Firmino yang tidak dibawa Brazil ke Piala Dunia 2022. Roberto Firmino tidak dibawa timnas Brazil ke Piala Dunia 2022 Qatar walau dirinya lagi tajam. Akan tetapi striker Liverpool itu berlapang dada dan tetap bersyukur. Dalam media sosial pribadinya, Roberto Firmino buka suara. Pemain berusia 31 tahun itu menyatakan terima kasih atas dukungan para fans dan tidak kecewa dengan keputusan pelatihnya di timnas. Firmino pun tetap panjatkan syukur karena pernah membela timnas Brazil. Karir Pique ditutup dengan kartu merah.
Dua kartu merah menjadi bumbu saat Barcelona menang dramatis 2-1 saat bertamu ke markas Osasuna di Stadion El Sadar Rabu 9 November. Dua kartu merah tersebut diterima oleh Robert Lewandowski pada menit ke-31 dan Gerard Piqué pada menit ke-45+4. Gerard Piqué yang menjadi pemain cadangan diusir wasit karena bertengkar dengan ofisial pertandingan. Kartu merah Piqué itu pun menjadi penutup karirnya selama 14 tahun di Barcelona, mengingat ia sudah memastikan pensiun musim ini, sebuah pamitan yang dramatis dari pemain berusia 35 tahun itu. Milan ditahan imbang tim promosi, Pioli kecewa. Pelatih AC Milan Stefano Pioli tak bisa berdalih setelah timnya ditahan imbang oleh Cremonese. Pioli mengakui timnya tidak tampil sesuai ekspektasi. Rafael Leao dan kolega sejatinya tampil begitu dominan sehingga menguasai 73% ball position. Sayangnya tidak ada yang bisa mencetak gol. Saya pikir kami bisa berbuat lebih baik. Itu adalah babak pertama yang bijaksana dan di babak kedua kami tidak sesuai standar, kata Pioli kepada DAZN. Kami tidak mampu menciptakan volume permainan dan situasi untuk menciptakan lebih banyak peluang. Cremonese meninggalkan sedikit ruang tetapi kami bisa melakukan lebih baik. Lanjutnya, dua jalan terjal yang mungkin diambil oleh AC Milan demi perpanjang masa bakti Rafael Leao. Kontrak Rafael Leao yang akan habis pada 30 Juni 2024 membuat AC Milan berusaha mati-matian untuk memperpanjangnya. Namun upaya AC Milan untuk memperbarui kontrak Leao menghadapi kendala gara-gara dua permintaan yang diminta oleh sang pemain. Menurut laporan Football Italia, Leao bersedia untuk tinggal di AC Milan asalkan klub memberinya gaji sebesar 7 juta euro atau setara dengan 102 miliar rupiah per musim. Selain itu, Leao mengharapkan Iro Soneri mau bergabung dengan Lille untuk membayar ganti rugi ke Sporting CP atas persoalan sengketa kontrak. Raheem Sterling meredup karena Chelsea bermain buruk. Raheem Sterling terus menuai kritikan setelah tak kunjung tampil tajam bersama Chelsea. Tetapi Graham Potter menyebut meredupnya Sterling karena The Blues juga tidak dalam kondisi oke. Meski demikian, Graham Potter sendiri tak meragukan kualitas yang dimiliki Raheem Sterling. Ia masih percaya penuh kepada penyerang sayap 27 tahun tersebut dan menyebut Sterling bakal mencetak banyak gol karena sejatinya dia adalah pemain berkelas dunia. Para pemain melewati saat-saat dalam karir mereka di mana itu tidak begitu positif dan terkadang mereka memiliki momen di mana semua yang mereka sentuh adalah emas. Saya tidak berpikir untuk menyalahkan individu, ucap Potter dikutip dari situs resmi Chelsea. Tidak merekrut Son Heung-min jadi penyesalan terbesar Jurgen Klopp. Jurgen Klopp punya satu perasaan kegagalan terburuk yang pernah ada dalam kebijakan transfernya. Kegagalan tersebut adalah gagal mendatangkan Son Heung-min. Padahal Klopp seolah diperingatkan berkali-kali bahwa Son memang sebagus itu. Pemain berpaspor Korea Selatan itu cukup sering menjebol gawang yang diasuh oleh Klopp. Performanya luar biasa, kelas dunia dan salah satu penyerang terbaik di dunia, ucap dia kepada KBS. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah tidak merekrutnya, pungkas dia. Hadapi Chelsea, Manchester City mungkin tampil tanpa Erling Haaland. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengisyaratkan Erling Haaland akan absen pada saat timnya menjamu Chelsea di putaran ketiga Carabao Cup. Kondisi dia masih belum sempurna, ujar Guardiola seperti dilansir dari laman resmi Manchester City. Kami akan melihat lagi kondisinya besok dan Sabtu menjelang pertandingan Premier League kontra Brentford. Tetapi kondisinya semakin membaik. Lanjutnya, Liga Champions seolah kejam kepada PSG. Ada anggapan Liga Champions seolah kejam kepada PSG jika melihat lawan-lawannya di babak 16 besar dalam 3 musim terakhir memang berat-berat. Dimulai musim 2020-2021, PSG bertemu Barcelona, selanjutnya PSG bertemu Real Madrid dan kini bertemu Bayern Munich. Bayern Munich jelas bukanlah lawan yang mudah. Bayern perkasa di fase grup yang notabene-nya grup neraka. Bayern meraup kemenangan sempurna di 6 laga dengan 2 kali kalahkan Inter Milan dan Barcelona. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!